Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja. Gaspol hari ini, janji Anies Caimin miskinkan koruptor ya. Ini yang saya tunggu-tunggu sejak awal mereka begitu kan ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya jangan kasih ruang bagi korupsi ya, bagi koruptor dimanapun kita berada begitu. Saya yakin bahwa apa yang terjadi selama ini kalau memang benar-benar ada tindak pidana korupsi kepada siapapun begitu kan ya, miskinkan mereka begitu. Saya setuju sekali ya dengan pendapat-pendapat Caimin ya dan Anies Baswedan di situ begitu kan. Ya, janji Anies Baswedan akan memiskinkan koruptor. Satu-satunya ya calon presiden yang kemudian punya keberanian ya terkait dengan hukum yang ada yaitu adalah Anies Baswedan. Akan memiskinkan ya, akan dirampas aset-asetnya di situ begitu ya. Ya biar menjadi efek jerah mereka begitu kepada siapapun begitu. Jadi kalau ada yang korupsi dimiskinkan mereka. Ya, apa namanya rampas aset-aset mereka begitu. Ya, salah satu yang paling berani mengungkapkan seperti ini kok cuma Anies Baswedan begitu kan. Bagaimana dengan Prabowo? Bagaimana dengan Pak Ganjar? Kok seolah-olah ya mereka harus ada revisi kebijakan ya, harus undang-undangnya diperketat ya. Bagi Anies Baswedan cukup aja mereka begitu kan, tidak banyak bicara. Janjinya akan memiskinkan koruptor. Itulah janji paling utama di situ begitu kan. Bukan masih alibi sana sini akan memperkuat KPK dengan kebijakan ini, dengan kebijakan itu, undang-undang ini, undang-undang itu, pret ya. Pada kenyataannya hari ini kita lihat saja, ya tirulah Anies Baswedan di situ begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi langkah yang paling berani untuk mengungkapkan dan memiskinkan koruptor yaitu calon presiden Anies Baswedan di situ begitu. Yang lain masih belum berani begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitas hari ini kan banyak kacau mereka begitu ya. Kacaunya gimana? Karena pada kenyataannya korupsi itu di mana-mana mereka. Ya ada yang korupsi miliaran dan sebagainya begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi langkah awal bagi Anies Baswedan ini sangat luar biasa. Ini jika memimpin Indonesia ke depan Anies Mohaimin bakal memiskinkan koruptor hingga harta-hartanya habis disita negara. Mungkinkah begitu ya? Mungkin, mengapa tidak mungkin ya? Ingat saat Tuan kerap pernah mengucapkan kata kelebihan bayar. Ini gaspol uangnya untuk pendidikan, riset ketahanan pangan dan kesehatan. Anies Baswedan orang profesional dan adil dan baik fakta, bukan tipe pemimpin membabi buta yang diambil negara sesuai dengan hasil jerahannya korupsinya. Misalnya 1 triliun ya hanya 1 triliun disita negara, itu baik begitu kan. Jadi miskinkan mereka begitu kan. Kalau mengambil 1 triliun ya harus kembalikan 1 triliun. Ini kan bagus begitu kan. Kalau sekarang enggak, ya ngambil 1 triliun ya yang dikembalikan hanya 100 miliar. Kan gimana logikanya begitu kan. Kan jauh di situ begitu ya. Hanya pro koruptor yang meragukan hal itu. Sangat mungkin disita dan dipakai kembali untuk masyarakat. Wah, ini para koruptor, ini ketar-ketir mereka begitu kan ya. Kalau ada tindak pidana korupsi merugikan negara 100 miliar, bayarlah 100 miliar. Kalau memang korupsinya segitu ya bayar segitu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan memiskinkan mereka begitu kan. Ya, walaupun dia misalnya gratifikasi misalnya. Gratifikasi itu kan biasanya di A, C, B dan C, C begitu. Pokoknya uang itu sesuai dengan itu. Tip mantap begitu kan. Jadi ini mantap betul begitu ya. Inilah logika Anies Baswedan. Semuanya harus ya mengikuti bagaimana ya kalau tidak seperti itu tidak bisa menjadi efek jerah kepada siapapun di situ begitu. Bahkan emang bisa begitu kan ya, nggak buat undang-undang ya korupsi dikit, banyak ya tetap hukum mati ya. Bisa kalau aja pemerintah ya ada niat, selama ini emang kelihatannya nggak ada niat kok begitu. Jika sudah jelas terbukti korupsi maka akan mudah untuk menyita harta yang dimiliki koruptor tersebut. Cukup dengan meminta pembuktian terbalik dari mana ya semua harta itu diperboleh. Gampanglah di situ begitu. Kecuali Anies Baswedan inilah yang berani ya memiskinkan para koruptor di situ begitu. Saya apresiasi sekali begitu kan ya kepada Anies Baswedan dan Caimin yang kemudian memberikan ya memberikan janji politiknya seperti itu. Saya mewanti-wanti sejak awal begitu. Semoga aja ada yang berani mengatakan bahwa koruptor akan dimiskinkan. Ternyata Anies Baswedan yang duluan yang mengatakan ya korupsi ya orang-orang yang koruptor akan dimiskinkan di situ begitu.
Gaspol hari ini janji Anies Caimin meski ya miskinkan koruptor. Ini ya mari kita baca. Ini menarik begitu kan? Salah satu janji politik Anies Baswedan ya di sini begitu. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berbicara soal ya chemistry yang menjadi kekuatan paslon ini hingga gagasan memberantas korupsi. Salah satunya jika memimpin Indonesia ke depan Anies Muhaimin ya bakal memiskinkan koruptor hingga harta-hartanya habis disita negara. Bagaimana caranya? Bahkan ya dari obrolan ini gaspol ya lanjutan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sikat koruptor lewat RUU perampasan aset. Berbeda dengan sebelumnya gaspol ya sebelum ya signatur programnya dari kompas.com berkolaborasi dengan Lanturan, signatur program digital dari Kompas ya gaspol ya X Lanturan kali ini merupakan rangkaian kegiatan gagasan RI yang dihadirkan ya media untuk menggali gagasan dari 3 pasangan ya calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya acara diselenggarakan Universitas Airlangga Surabaya pada 22 ya November 2023. Ini sangat baik sekali begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan apakah ini bisa dimiskinkan begitu? Bisa saja. Mengapa tidak mereka begitu kan ya? Karena pada kenyataannya orang-orang yang koruptor itu begitu kan. Kalau koruptornya 1 triliun lalu kemudian kembaliannya hanya 200 miliar, 300 miliar ya kita lihat saja di situ begitu ya. Pokoknya kembalinya sesuai dengan korupsi di situ, kerugian negara di situ begitu. Itu baik. Apalagi ya Anies Baswedan ada mengungkit terkait dengan adanya perampasan aset di situ begitu kan. Ya, bisa saja orang-orang yang korupsi di situ memainkan aset, beli aset ya atas nama orang, atas nama sopirnya, atas nama tetangganya dan masih banyak yang lainnya di situ begitu kan. Cara-cara mereka lah yang kemudian ditelusuri begitu kan, membuat kebijakan bagaimana dimiskinkan di situ begitu. Itu sangat luar biasa begitu kan ya. Kalau dimiskinkan, saya rasa ini menjadi tantangan kepada kita dan bahkan kepada calon presiden Anies Baswedan. Semoga saja bisa begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi jangan hanya dimiskinkan begitu kan. Kalau bisa ya ada undang-undang ya bagi koruptor yang kemudian dipenjara seumur hidup ya. Karena inilah yang kemudian yang seharusnya diterima oleh masyarakat begitu. Angka koruptornya semakin merajalela di Indonesia begitu kan. Jadi sana sini koruptor, sana sini korupsi begitu kan. Ini kan kacau ya. Kepala daerah, caleg yang memainkan hal-hal seperti itu ya miskinkan mereka begitu agar menjadi efek jera kepada siapapun. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.